pernah dia jadi kalian. Bisa bebas, bisa melakukan apa saja yang kalian ingin lakukan. Tak pernah salah, tidak pernah disalahkan. Ya, tak pernah disalahkan. Disalahkan seperti kami hitam. Sementara dia yang telah membuatku seperti ini bisa hidup bebas, bahagia, dan tetap dikagumi. Tak pernah menyangka laki-laki yang sudah aku anggap sebagai paman aku sendiri tega melakukan hal keji ini kepadaku. Dan semua orang yang justru menyalahkanku atas kejadian ini. Bahkan orang tuaku sendiri tak percaya dengan apa yang aku katakan. Itu karena orang biadab itu pintar bersilat lidah di hadapan orang-orang. Sebelumnya pun aku sangat hormat kepada dia. Dia begitu penyayang, baik. Paman, apa yang akan kamu lakukan? Jangan, Paman! Jangan! Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Dia seorang bajingan. Begitu cepat kejadian itu terjadi. Tanpa kuasa aku mencegahnya. Ingin sekali aku membunuhnya kala itu. Tapi tenaganya tak mampu aku lawan. Sudah 4 bulan aku mengurung diri di kamar. Ingin sekali aku menceritakan kejadian ini kepada kedua orang tuaku. Tapi aku tak tahu dengan bahasa apa aku menceritakannya. Malu, takut, jadi satu dalam pikiran. Sampai pada akhirnya ibuku menemukanku tengah termenung di dalam kamar. Dan dia mulai menyadari perutku yang memuncit ini. Ampun, Ibu! Ampun, ampun! Ampun! Maafkan aku! Namun mereka langsung murka denganku. Kalian tahu
orang tuaku sendiri tak mau tahu masalahku. Dia mengusirku, tak memberi kesempatan untuk menjelaskan apa yang aku alami. Bagaimana aku 4 bulan terakhir ini menahan depresi? Apa mereka pikir hanya mereka yang malu dengan kejadian ini? Apa mereka pikir aku bahagia dengan kondisiku yang sekarang? Apa mereka pikir aku yang menginginkan seperti ini? Tidak, Abah. Tidak, Ibu. Aku sangat tersiksa dengan kondisiku yang sekarang. Aku sangat malu. Kenapa ini terjadi denganku, Tuhan? Kenapa? Apa aku kurang baik menjadi hamba-Mu? Atau aku kurang beribadah padamu? Atau aku kurang membuatmu marah? Sampai-sampai Engkau membuatku seperti ini. Kenapa Engkau tidak ambil sekalian nyawaku, Tuhan? Kalian tahu, orang-orang berpakaian rapi, berdasi, bersepatu mahal, sekarang ini hanya kedok keburukan yang mereka lakukan. Yang sama yang pernah aku panggil paman waktu itu, yang aku belum tahu kalau dia sebenarnya adalah seorang bajingan. Apa? Sabar katamu? Sampai berapa puluh tahun aku harus sabar? Apa dengan sabar bisa menjamin aku hidup bahagia atau justru membuatku cepat mati? Ya, ingin sekali mengakhiri hidup ini terlepas semua beban yang aku alami.